Anda kembali di News Sore pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berjanji tak akan berkomunikasi seperti koboi lagi. Hal itu ia sampaikan di rapat perdana bersama dengan Komisi 11 DPR RI. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berjanji tidak akan bergaya koboi. Hal itu ia sampaikan di hadapan anggota DPR saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 DPR. Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 11, ia berjanji akan berpegang pada pidato yang telah disiapkan oleh stafnya. Termasuk pemaparan tentang kebijakan keuangan yang ia sampaikan, semua sesuai dengan bahan yang telah disiapkan stafnya. Kalau waktu ketua LP saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang nggak boleh saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini, Pak. Jadi nggak ada session bebas lagi. Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Sebelumnya, Purbaya jadi sorotan akibat berbagai pernyataannya yang menuai kontroversi. Tidak hanya itu, gaya komunikasi Purbaya juga dinilai seperti koboi. Meski demikian, ia telah meminta maaf dan berjanji akan memperbaikinya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Budi Gunawan dan Dito Aryo Tejo resmi dicopot dari jabatannya masing-masing Menko Polhukam dan Menpora. Kini ada 2 kursi menteri masih kosong dan belum ada penunjukan definitif dari Presiden. Publik pun menunggu siapa yang akan dipilih untuk mengisi posisi strategis tersebut. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Pasca perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih, 2 posisi menteri masih kosong, yakni pengganti Menko Polhukam Budi Gunawan dan Menpora Dito Aryo Tejo. Kedua kursi menteri tersebut belum ada pengganti definitif yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Presiden Prabowo melantik menteri baru di Kabinet Merah Putih Senin sore. Mereka adalah Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Selanjutnya Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI menggantikan Abdul Qadir Karding. Lalu Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Aris Setiadi. Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta wakilnya di Kementerian Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak. Lantas, ada apa di balik kosongnya 2 posisi strategis kementerian ini? Benarkah Presiden masih mencari sosok yang cocok untuk mengisi kursi menteri yang kosong tersebut? Tim Liputan iNews melaporkan. Usai resmi diganti, para mantan Menteri Kabinet Merah Putih ramai-ramai ucapkan perpisahan. Permintaan maaf dan ucapan terima kasih pun disampaikan kepada para pegawai di kementeriannya hingga masyarakat Indonesia. Momen haru mewarnai pamitan Sri Mulyani Indrayani dengan pejabat dan pegawai di Kementerian Keuangan pada Selasa kemarin. Nyanyian ratusan pegawai yang mengiringi momen pisah sambut membuat Sri Mulyani menangis haru. Pegawai Kementerian Keuangan menyanyikan lagu berjudul Bahasa Kalbu serta lagu Karena Cinta sebelum Sri Mulyani meninggalkan kantor Kementerian Keuangan.
Menteri Koperasi 2024-2025 Budi Aristiadi mengucapkan perpisahan melalui media sosial miliknya. Dalam postingannya, Budi Ari menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kesempatan dan kepercayaannya dalam memimpin Kementerian Koperasi dari 2024 hingga September 2025. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 2024-2025 Abdul Qadir Karding juga pamitan melalui media sosialnya. Saya Abdul Qadir Karding hari ini purna tugas dan bakti saya di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mempercayakan tugas mulia ini kepada saya. Saya sangat bangga dan bersyukur telah dipercaya membantu Bapak. Saya berjanji akan mendukung, loyal kepada Presiden Prabowo dan pemerintahan Presiden Prabowo. Sementara itu, usai diganti, Menteri Olahraga Dito Aryo Tejo memposting ucapan perpisahan melalui media sosial miliknya. Hingga kini, belum diketahui siapa pengganti Dito. Dito Aryo Tejo menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada April 2023. Ia menjabat 1 tahun lebih pada sisa masa kepemimpinan periode kedua Presiden Joko Widodo. Dito dilantik kembali oleh Presiden Prabowo pada Oktober 2024. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali sita mobil mewah milik mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Barang bukti disita terkait kasus dugaan korupsi kepengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker. Dua mobil mewah milik mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dikembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa sore. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya langsung menyita mobil mewah milik Noel itu ke dalam perkara kasus dugaan korupsi terkait pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kemenaker. KPK telah mengidentifikasi adanya dugaan 3 kendaraan yang dikuasai oleh pihak IEG ya, dalam perkara ini, yang kemudian telah kami sampaikan juga terkait dengan ketiga kendaraan tersebut untuk dibutuhkan oleh penyidik dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, setelah dilakukan himbauan tersebut, yang bersangkutan kemudian kooperatif. Sebelumnya 1 kendaraan sudah dibawa ke KPK dan hari ini 2 kendaraan lainnya kembali dibawa ke KPK. Sebelumnya, penyidik KPK juga telah menggeledah rumah dinas mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dari rumah tersebut, KPK menyita mobil mewah dan sejumlah barang elektronik berupa 4 ponsel yang ditemukan di plafon rumah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemilik Uhud Tour Khalid Zid Abdullah Basalamah alias Ustadz Khalid Basalamah diperiksa KPK sebagai saksi fakta kasus dugaan korupsi kuota haji. Khalid menepis keterlibatan dengan travel muhibah dan hanya menjadi korban. Direktur atau pemilik PT Zahra Auto Mandiri atau Uhud Tour, Khalid Zid Abdullah Basalamah alias Ustadz Khalid Basalamah jalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi fakta kasus dugaan korupsi kuota haji. Ustadz Khalid Basalamah klaim dirinya menjadi korban sebuah agen travel haji yang menggunakan kuota haji khusus dari Kementerian Agama. Hal itu diungkapkan Khalid usai menjalani pemeriksaan sekitar 8 jam di Lembaga Antirasuah atau KPK. Kepada awak media, Khalid mengklaim dirinya telah terdaftar sebagai jemaah haji furoda. Namun ia mengaku ada sebuah agen travel bernama PT Muhibah Mulia Wisata yang menawarkan keberangkatan ibadah haji dengan visa haji khusus. Jadi posisi kami itu sebenarnya korban dari PT Muhibah yang dimiliki oleh Mas Edi. Karena kami tadinya semua furoda. Nah, ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini. Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, itu jemaah juga sudah siap semua. Nah, itu Mas Edi dari PT Muhibah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini dengan mengatakan itu adalah visa resmi, kuota resmi. Khalid menambahkan ada sekitar 122 jemaah yang turut terdaftar menjadi calon jemaah haji khusus melalui PT Muhibah.
Namun Khalid menepis keterlibatan dengan travel Muhibah. Pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama yang terjadi pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terus bergulir. Dalam proses penyidikan, KPK telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi, baik dari pihak Kementerian Agama, Travel Haji dan Umroh, serta Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ibunda Del Pedro Marhain menangis saat membesuk putranya di rutan Polda Metro Jaya. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Sore.